Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya ingin mempersembahkan kepada Anda sebuah video yang cukup menarik teman-teman, dan ini sangat-sangat penting, sangat urgent untuk diketahui oleh seluruh umat Kristen dan seluruh umat Muslim, bahkan seluruh umat manusia, yaitu bagaimana caranya Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia, memindahkan umat manusia dari dalam penghukuman kekal kepada hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan melihat bagaimana seorang muslimah begitu bersemangatnya bertanya kepada Elia Miron apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia, dan siapa Yesus Kristus itu, dan mengapa dia diutus ke dunia ini menjadi manusia, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari muslimah ini yang dijawab secara tuntas oleh Elia Miron. Oke, teman-teman, kita akan menyaksikan bagaimana Elia Miron meyakinkan muslimah ini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan seperti apa karya Yesus Kristus di kayu salib sehingga bisa menyelamatkan umat manusia. Selamat menyaksikan. Kan kata itu ya, kata kalau di Kristen kan Yesus itu utusan Allah Bapa dalam bentuk firman, gitu kan? Dia diutus. Soalnya aku udah nanya-nanya ke yang lain tuh jawabannya beda-beda. Bukan dalam bentuk firman, dia diutus, dia keluar dari Bapa menjadi manusia, Siapa menambahkan yang dia, Kak? manusia. Yesus itu manusia, itu nama kemanusiaan Yesus. Itu nama yang kemanusiaan inkarnasi. Yang mengutus itu Sang Bapa. Oh, berarti Yesus itu bereinkarnasi. Inkarnasi. Ya, Sang Firman itu berinkarnasi. Jadi Sang Bapa mengutus firman-Nya dengan berinkarnasi ke dunia menjadi manusia. Maka yang berinkarnasi itu adalah manusia. Bapak itu siapa? Bapa itu adalah Allah yang esa, itu Allah yang transenden, yang tak terhampiri, sumber segala sesuatu, yang maha kuasa. Kalau di aku ya, Kak ya, kalau di aku, di agamaku Islam, Yesus itu adalah Yudas. Yudas itu adalah, kalau di agamaku ya, kan ini, kan ini cuma cerita. Oh, nggak apa-apa lah. Kan itu di agamamu, oke lah. Ya, aku. Nggak apa-apa lah. Dia itu Yudas yang berkhianat. Dia murid Nabi Isa. Kalau di aku ya, ini ceritanya tuh hampir sama loh sama kalian. Beda. Iya, aku tahu. Gak usah ngegas dong. Kalau menurutku sih hampir sama. Yesus kan dilahirkan sama Maria, wanita suci. Di aku juga sama. Isa itu dilahirkan sama Maryam, sang perawan yang suci juga. Hampir sama ya? Iya, itu cuma kebetulan saja sama. Ya. Tapi coba aku tanya ke Kak, perbedaannya di mana, Elia? Maryamnya yang di kamu itu dari suku apa? Bentar. Yehuda atau Lewi? Nah, itu dulu nggak dijelaskan sih. Ibunya adalah Maryam, sang perawan yang suci. Gitu aja sih. Ya itu ya, betul. Bisa ada kesamaan nama, tapi kan kita harus identifikasi dari faktor budayanya. Nah, makanya saya tanya, Maryam yang di kamu dari suku apa? Gak ada ditulis di sini. Kalau nggak ada, ini. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Tempat lahirnya juga berbeda toh. Nah, kalau dalam keyakinan kamu itu di bawah pohon kurma. Kalau di kami itu di dalam kandang domba di Migdal Eder.
di mana di Migdal Eder itu tidak ada pohon kurma karena Yesus itu lahir di sebuah gua yang berupa kandang domba begitu. Jadi dari lahir saja deskripsinya sudah berbeda. Jadi apa yang kamu imani ya udah imani saja. Isa kamu ya Isa kamu. Ya, apa yang ada padamu silakan yakini itu. Tetapi itu tidaklah dengan apa yang kami yakini, tidak sama dengan apa yang kami yakini. Berbeda tokoh secara historis maupun teologis. Gitu. Kak, Jadi sama. Ya, kenapa silakan. kok dia itu turun sendiri? Kenapa dia nggak menciptakan makhluk yang biar nggak dia sendiri yang turun tuh loh? Kenapa? Oh, Silakan. gini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, artinya firman-Nya menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, untuk menyelamatkan dunia di dalam dan melalui dia. Yohanes 1 ayat 18, bentar. Yohanes 1 ayat 18, sebab tidak ada yang pernah orang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi mengapa firman harus menjadi manusia? Supaya di dalam kemanusiaan Yesus, kita manusia yang terpisah dari Allah, dipersekutukan dengan Allah. Supaya manusia yang mati karena mendosa, di dalam Yesus manusia dimerdekakan dari dosa dan diberikan hidup yang kekal. Itulah tujuan Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia. Berarti Yesus itu anak Bapa. Betul, Yesus itu anak Allah bukan anak Bapa ya. Yesus itu Anak anak Allah, anaknya Allah Bapa. Tetapi Berarti pemahaman orang, bentar dong. Tetapi Oh, iya. pemahaman Kristen tentang anak Allah itu bukan makna biologis. Contoh seperti Elia. Elia ini anak Medan ini, anak Elia. Elia enggak pernah bapaknya menghamili Medan. Tapi kenapa Elia disebut anak Medan? Itu menunjuk identitas dia, bahwa dia datang dan berasal dari Medan. Demikian juga dengan Yesus. Yesus anak Allah karena memang dia datang dan keluar dari Allah, dan Yesus mengatakan itu, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia diutus oleh Bapa. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Itu perkataan Yesus. Jadi anak Allah bukan makna biologis, tapi makna teologis, bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Itu penjelasannya. Ya, Oh iya, terus mau nanya ini. Yesus itu kemana pas umur, kalau nggak salah 13 tahun sampai 30 tahun? ya. Yesus itu mengikuti tradisi orang Yahudi. Ya, jadi Injil sinoptik, yaitu Injil yang menyaksikan mengenai Kristus, kita baca dalam 1 Yohanes ya. Apa sebenarnya Oke. isi Injil ini? Oke, bentar kita baca. 1 Yohanes 1. Iya. Apa yang ada sejak semula yang Iya, telah lurus kami banget. lihat, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacitamu. Artinya apa? Injil sinoptik, keempat Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan Injil yang menuliskan kisah Yesus. Siapa itu Yesus? Tetapi dalam pandangan dan perspektif orang Yahudi, dalam kebudayaan mereka.
Kenapa tidak dicatat Yesus itu begitu lengkap sampai dia berusia 30 tahun? Itu tidak sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Tapi ada alasannya. Yang pertama, kenapa Yesus dimunculkan pada usia 8 hari? Oh, ternyata pada usia 8 hari dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki haruslah disunat. Karena Yesus dalam kemanusiaannya, Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda secara hukum. Dia itu keturunan Abraham. Kakak, berarti Yesus disunat juga. Yesus disunat karena dia itu orang Yahudi. Iya, Yesus disunat karena dia orang Yahudi. Kemudian pada usia 12 tahun Yesus itu melakukan bermisfah karena dia adalah anak hukum, di mana dia melakukan aliyah, naik ke sinagoga untuk menerima hukum Taurat yang mengukuhkan bahwa dia itu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian dimunculkan lagi nih pada usia 30 tahun. Kenapa? Oh, ternyata kamu boleh mute dulu enggak? Ya. Oke. Karena ternyata pada usia 30 tahun, seorang laki-laki itu baru boleh mengajar. Di mana 10 tahun sebelum usia 30 tahun, Yesus itu mengikuti pendidikan Taurat, pendidikan keimaman. Dari mulai imam pendamping, imam besar, sampai imam utama. Gitu. Apakah ada bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus dipanggil sebagai rabi. Tidak mungkin Yesus dipanggil sebagai rabi kalau ia tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah keimaman. Kamu boleh mute dulu enggak? Mute dulu. Iya, aku dengar kok. Di mute. Oh, oke. Mikrofonnya, oke. Nah, ada nggak bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus itu dipanggil sebagai seorang rabi. Kenapa Yesus dipanggil sebagai rabi? Karena dia pernah mengikuti pendidikan keimaman di masa itu. Pada masa Yesus itu ada 2 rumah pendidikan yang paling terkenal. Ada Beit of Hillel dan Beit of Shammai. Ya, rumah Torah atau rumah hukum. Di sana mereka dididik. Nah, jadi ada bukti. Kemudian yang kedua, Yesus mengajar di Bait Allah. Ya, Yesus mengajar di Bait Allah menjadi bukti bahwa dia pernah mengikuti sekolah keimaman itu. Kenapa Yesus melakukan itu? Apakah Yesus kurang pinter? Tuhan kok sekolah, Allah kok sekolah? Dia bukan sekolah dalam keilahiannya, tapi dia sekolah semata-mata untuk tunduk di bawah hukum Taurat, untuk membuktikan bahwa dia sempurna dan tanpa dosa. Jadi Yesus yang sempurna, yang tak bercacat itu, yang tunduk di bawah hukum dan perintah Taurat, dia harus bersunat, dia harus bermisfah, dia harus mengikuti sekolah keimaman, dia harus melayani yang diawali oleh baptisan Yohanes. Itu menjadi tanda bahwa Yesus ini adalah satu-satunya manusia yang sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang-orang pada masa itu, bisakah kau tunjukkan bahwa aku berdosa? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa, karena dia tidak berdosa. Kemudian ketika dia diperhadapkan kepada pengadilan Pontius Pilatus, apa kata mereka? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi Yesus tetap dihukum meskipun dia tidak bersalah. Yesus tetap disalib meskipun dia tidak bersalah. Untuk apa Elia? Menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, bahwa dia dihukum oleh karena pemberontakan kita, yang dinubuatkan 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jadi Yesus yang tanpa dosa ini mati di kayu salib untuk menggenapi nubuatan mesianik di dalam Yesaya 53 yang jaraknya itu 600 tahun lebih. Nah, jadi kenapa tidak dicatatkan di usia 12, 11, kemudian 10, 15, 16, 17? Ya, karena itu tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Kalau kita membaca Injil sinoptik ini dengan pandangan Yudaisme, dengan pandangan atau tradisi keyahudian, ini sangat lengkap. Sangat lengkap, karena memang dijabarkan secara runtut dari usia-usia yang penting menurut tradisi Yahudi. 8 hari, 12 tahun, kemudian 30 tahun. Gitu. Jadi ada tradisinya. Ya, sama seperti orang Batak. Kalau orang Batak itu buat buat silsilah itu juga ada aturannya. Gitu. Orang Manado mungkin juga ada seperti itu dan yang lain. Gitu. Jadi pahami Alkitab ini dari tradisi orang Yahudi, karena penulisnya itu dalam lingkungan Yahudi. Gitu. Karena Yesus pun orang Yahudi. Begitu kira-kira Araju. Oh iya Kak, maksud dari Yohanes 17:3 itu apa ya? 17:3 bentar ya. Itu satu-satunya Allah itu yang maksudnya ya? Iya.
Silakan Pak. Oke, kita baca aja ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Cuman persoalannya sering terjadi bagi saudara-saudara kita ini kan membaca hanya di ayat 3. Tidak dibaca mulai ayat-ayat di atasnya. Kita lihat Yohanes 17. Baca aja Pak sampai ayat 5 Pak. Iya, ayat 1 ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, ini duanya ya. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang pertama di sini dikatakan bahwa Yesus itu anak dari Bapa itu sendiri yang dimuliakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Allah Bapa memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi hidup yang kekal itu Allah berikan kepada Yesus dan nyatakan melalui Yesus kepada kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar yaitu Engkau. Engkau siapa di sini? Bapa di surga. Jadi Bapa di surga lah Allah yang benar, dan satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus itu memang utusan Allah Bapa, firman-Nya yang diutus hadir menjadi manusia. Bukan Allah Bapa mengutus Allah Bapa, tetapi Allah Bapa di surga mengutus firman. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaanmu apa tadi? Firman. Firman itu apa? Firman itu dalam bahasa Yunaninya logos, bahasa Latin logika. Kalau diartikan itu bisa pikiran, hikmat, kecerdasan, akal budi Allah yang maha kuasa. Jadi akal budi Allah, kecerdasan Allah yang maha kuasa itu menambahkan kodrat kemanusiaan di dalam rahim perawan Maria. Oke? Iya. Ya, jadi sang Bapa itu, jadi sang Bapa Allah yang Esa itu mengutus firman-Nya sendiri yang sejak kekal berada di dalam Dia, datang ke dunia ini menjadi manusia. Makanya dalam ayat 5 kan dikatakan, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Hanya Yesus yang berani berkata bahwa kemuliaannya sudah ada sejak dunia ini belum ada. Artinya memang Yesus yang adalah sang firman yang kekal berada di dalam diri Bapa itu keluar dari sang Bapa menjadi manusia dan menyatakan diri Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa menyangkal aku, ia menyangkal Bapa. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Karena Bapa, Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak terhampiri itu, menyatakan dirinya hanya melalui firman-Nya sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dan dialah hidup itu. Di mana tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, Allah yang Esa itu, kalau tidak melalui aku. Jadi mustahil kita bisa sampai kepada Bapa itu kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada Bapa? Harus menerima Yesus sebagai jalan untuk sampai kepada Bapa. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Makanya apa kata Yesus? Barang siapa menyangkal anak, ia juga akan kusangkal di hadapan Bapakku. Tapi barang siapa menerima anak, ia juga akan kuakui di hadapan Bapakku. Begitu. Berarti ya? 2 orang dong. Itu bukan 2 orang, bukan orang, tetapi pribadi atau realita. Ya, jadi firman-Nya Bapa, hupostasisnya Bapa, hupostasisnya Allah yang Esa, yaitu Bapa, firman-Nya sendiri dan Roh-Nya sendiri itu berperikoresis. Artinya saling mengasihi sejak kekal
di dalam diri Allah yang esa itu. Jadi bukan dua orang, tapi memra atau firmannya Allah itu berpribadi. Rohnya Allah itu berpribadi, bukan seperti kita. Firman dan roh kita itu bukan berpribadi. Itulah yang membedakan kita dengan Allah. Karena firman Allah itu berpribadi. Apa buktinya Elia? Firman Allah sejak perjanjian lama itu berteofani. Di dalam 1 Samuel, Allah itu menampakkan dirinya atau berteofani melalui perantaraan firman-Nya. Di dalam perjanjian lama, bentar dulu. Di dalam perjanjian lama, Kristofani Allah itu melalui firman-Nya. Karena firman Allah itu berpribadi, berbeda dengan kita. Gitu. Jadi bukan orang, tapi realita di dalam diri Allah itu. Bagaimana saya ibarat seperti saya, tubuh saya, pikiran saya, dan roh saya itu saling mengasihi, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi tetap satu manusia, tidak tiga manusia. Meskipun di dalam satu hakikat kemanusiaan saya ada tiga realita. Ada realita tubuh badaniah saya yang kamu lihat, ada pikiran saya atau firman saya yang oleh firman ini saya bisa berbicara dan memperkenalkan diri saya kepada kamu, dan ada roh saya yang membuat saya hidup. Ada tiga realita, satu hakikat. Tetapi pikiran dan roh saya itu tidak berpribadi. Berbeda dengan Allah, di mana firman dan rohnya itu berpribadi. Itulah yang menjadi pembeda kita dengan Allah. Itu. Sebelum Yesus lahir, apa yang disembah? Yang menyembah Bapa, menyembah Allah. Yesus itu kan firman. Kamu jangan berpikir ketika ya Allah yang disembah. Kan nggak apa-apa kan nanya, kan aku nggak tahu. Ya sebelum Yesus lahir. Yesus itu kan inkarnasi firman, bukan inkarnasi Bapa. Jadi yang disembah bahkan dalam nyanyian kita baca dalam Lukas 2 ya, dalam nyanyian pujian Maria. Siapa yang disembah oleh Maria? Padahal Yesus belum lahir di sana. Nah, Kak, berarti Lukas 1 ibunya menyembah anaknya. Saya selesaikan satu-satu. Satu-satu ya. Jangan jangan buru-buru. Lukas 1 ayat ada 11.000 orang yang harus saya ajar. Bukan kamu saja ya. Ada 11.000, 12.000 telinga yang mendengarkan saya. Jadi mereka juga harus saya ajarin. Oke? Nah, di dalam Lukas 1 ayat 46, ini Yesus belum lahir ya, karena ini baru pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Jadi yang disembah Maria sebelum Yesus lahir itu adalah Sang Bapa. Bukan itu. Kami tidak mengenal itu. Ya, kami tidak mengenal itu. Yang kami kenal adalah Allah yang diperkenalkan di dalam Israel. Kami tidak pernah mengenal Allah yang di luar Israel. Gitu ya. Kami menyembah sebelum Yesus lahir, kami menyembah Allah yang esa, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Dan Bunda Maria tahu bahwa yang dia kandung adalah inkarnasi firman-Nya Allah, yaitu firman-Nya Sang Bapa itu. Gitu. Jadi jangan kamu samakan sesembahanmu dengan sesembahan kami, itu berbeda, ya. Kok bisa Kak Yesus itu Tuhan, padahal dia sebelum dia lahir langit dan bumi sudah tercipta? Loh, dalam Yohanes dalam bagaimana mungkin begitu? Yesus saja berkata dia sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada kok. Yesus itu sudah ada sejak kekal. Kan Yesus tadi berkata, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu perkataan Yesus. Atau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 23. Ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat 23. Nih, ini perkataan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus bukan dari dunia ini, dia dari atas. Makanya Yesus juga berkata bahwa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Bapa sebelum dunia ini ada.
Kalau kamu bertanya gimana bisa Yesus jadi Tuhan, padahal dia belum ada. Yang belum ada itu kemanusiaannya, yang belum ada itu inkarnasinya. Tapi eksistensi Yesus sebagai Sang Firman yang kekal di dalam diri Bapa itu sudah ada. Makanya Yesus bisa berkata seperti itu, bahwa dia sudah punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum segala sesuatu ada. Kasih Itu. Wahyu 1:8 Kak El. Gimana, Mak? Wahyu 1 ayat 8 kasih juga. Iya, Wahyu 1 ayat 8, bentar ya. Kak Lina ini apa? Muslim atau Itu nonis? Kristen. Oh, pikir Islam. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Nih. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus yang awal dan yang akhir. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Yang oleh dia. Kak, aku belum paham tujuan Yesus jadi manusia itu apa? Oke. Ada yang mau jawab, Mbak Erben atau Mbak Lena? Silakan. Tujuan Yesus Kata, ya. ya, Gimana? apa? Tujuan Tujuan tadi Yesus sudah datang jelas. sebagai manusia itu apa? Tujuan Yesus menjadi manusia. Jadi bukannya Yesus mau menjadi manusia itu tidak, tapi memang Allah sudah mengutus firman-Nya. Nah, Allah itu sendiri tidak pernah bisa dilihat karena dia adalah dalam bentuk roh, yaitu terang kemuliaan. Supaya kita bisa melihat Allah, mengenal Allah, mengetahui Allah dalam kuasanya, dalam karyanya, ya kita harus melihat manusia dalam Yesus Kristus. Jadi Allah itu mengutus firman-Nya untuk boleh datang menjadi manusia ke dunia. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Manusia ini sudah berdosa sejak Adam. Jadi tidak ada cara untuk menyelesaikan perkara dosa yang berujung pada kebinasaan atau maut. Caranya hanya dengan cara Allah. Nah, Allah itu satu-satunya yang bisa menyelesaikan perkara dosa. Jadi kalau ada manusia berkata dia bisa menyelesaikan perkara dosa dengan usahanya, dengan berbuat baik, dengan bersedekah, melakukan ini itu sia-sia, itu percuma. Karena Allah tidak bisa disogok dengan semua itu. Allah tidak bisa dibayar dengan perkara-perkara yang dari dunia. Allah mau kalau manusia itu berbaikan dengan dia harus menggunakan cara dia. Nah, cara Allah itu tidak bisa kita intervensi. Cara Allah itu tidak bisa kita dikte. Jadi kalau Allah memilih cara untuk mengutus firman-Nya, putranya, untuk menjadi manusia agar ada pengorbanan kudus, karena dibagi Allah cara untuk penebusan dosa itu melalui korban darah yang tercurah, maka kita tidak bisa memprotesnya, mengelaknya selain menerimanya. Jadi tujuan Yesus adalah untuk boleh menjadi korban penebusan kudus bagi seluruh umat manusia. Bukan menebus dosa ya, tapi menebus seluruh umat manusia dari kutuk dosa. Jadi tujuan Yesus adalah menjadi korban penebusan bagi seluruh manusia dari kutuk dosa. Itu tujuan utamanya. Simpelnya begini. Yesus itu datang ke dunia untuk mati. Dia datang memang untuk mati. Untuk mati, tetapi matinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang, agar orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia, Sang Firman itu datang ke dunia menjadi manusia yang disebut Yesus, itu untuk menumpahkan darahnya bagi pengampunan banyak orang. Ibrani 9 ayat 22 kita baca ya. Apa kata penulis surat Ibrani? Ibrani 9 ayat 22. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Betul tadi kata Mak Lina, bahwa Allah itu setia kepada hukumnya. Allah itu tidak berkhianat dengan hukumnya. Kalau Allah berkata bahwa kamu harus mati karena dosamu, maka harus mati. Karena darah itu adalah simbol nyawa, maka sejak perjanjian lama, para imam itu harus mengorbankan darah untuk dipercik kepada ruang Maha Kudus sebagai tanda pengampunan dosa. Tetapi di perjanjian baru, anak domba Allah itu telah datang, di mana darahnya untuk mengampuni dosa manusia. Jadi tetap pengampunan itu tetap terjadi dengan darah yang diberikan oleh Kristus.
Jadi kasih Allah itu dinyatakan, tapi keadilan Allah juga dinyatakan. Keadilan Allah di mana Elia yang tadinya semua manusia harus mati karena dosa, tetapi digantikan oleh satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Artinya kematian tetap terjadi. Tetapi kasihnya juga dinyatakan di mana ya, di dalam kematian Kristus itu ada kasih bagi yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan. Jadi keadilan Allah ditegakkan dan kasih Allah juga dinyatakan di dalam pribadi Kristus. Makanya di dalam Dialah surga dan bumi ini bertemu, di mana hadirat Allah dan manusia itu bertemu di dalam Dia. Allah dengan manusia itu diperdamaikan di dalam Dia dengan darahnya yang kudus, karena Yesus sebagai bait Allah yang kudus. Di dalam Dialah kita bertemu dengan Allah karena Dia adalah imam besar kita. Kalau dulu domba-domba hewan yang digunakan orang Yahudi untuk menjadi pengampunan dosa, kalau dulu darah-darah binatang yang digunakan oleh orang Yahudi menjadi pengampunan dosa, tapi kini darah Kristus yang kudus itu yang menjadi pengampunan dosa manusia untuk selama-lamanya, maka yang percaya kepada Dia akan beroleh pengampunan itu, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Gitu. Jadi memang tujuan Yesus untuk mati, memberikan nyawanya dengan menumpahkan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu Aracu? Ya. Oke, kira-kira begitu, kita lanjutkan kepada yang lain ya. Thank you telah bertanya. Oke, makasih Kak. Oke, thank you. Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk memikirkan hal yang sangat penting, yaitu mengenai jalan masuk surga, mengenai bagaimana kita bisa masuk surga. Dan saya ingin membacakan satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa jalan ke surga cuma satu, yaitu melalui Yesus. Akulah jalan. Tidak ada satu orang pun akan sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, lalu banyak orang bertanya, bagaimana dengan mereka yang hidup sebelum Yesus lahir? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya demikian. Sejak Adam jatuh dalam dosa, sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia berdosa sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga itu tempat yang maha kudus. Manusia berdosa tidak mungkin menghampiri Allah lagi, karena Allah pribadi yang maha kudus. Nah, oleh sebab itu, satu-satunya cara manusia bisa kembali ke surga, menghampiri Allah yang maha kudus, adalah jikalau dosanya diselesaikan. Dosa harus diselesaikan. Jadi manusia harus kudus sempurna. Hendaklah engkau kudus sempurna karena Bapamu kudus sempurna. Jadi manusia yang menghampiri Allah masuk surga itu adalah yang kudus, tidak ada dosa. Nah, bagaimana mungkin ada manusia kudus yang tidak berdosa yang bisa masuk surga? Sebenarnya tidak ada. Dosa harus diselesaikan. Dan bagaimanakah dosa diselesaikan? Menurut Alkitab hanya ada satu cara dosa diselesaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dihukumkan. Dosa selesai kalau dosa itu dihukumkan. Upah dosa ialah maut, kata Alkitab. Jadi dosa dihukum selesai. Nah, ketika seseorang
tertangkap, misalnya mencuri, dihukum oleh hukum pemerintah masuk penjara 3 bulan. Mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Dia menyelesaikan kesalahan mencurinya di hadapan hukum pemerintah, 3 bulan dihukum di penjara. Semua negara di muka bumi ini menyelesaikan dosa manusia dengan penghukuman. Tidak ada pemerintah yang menjatuhkan orang hukuman. Misalnya orang sudah membunuh orang, dihukum membangun jembatan 1 biji. Nggak ada yang macam begitu. Nah, pemirsa yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, demikian juga Alkitab katakan bahwa upah dosa ialah maut. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah, oleh sebab itu sejak Adam jatuh dalam dosa, maka sebenarnya manusia harus menerima penghukuman. Tidak ada jalan lain bagi manusia selain manusia itu dihukumkan. Nah, oleh sebab itulah maka Allah segera menjanjikan kirim juru selamat. Allah janji kirim juru selamat. Nah, juru selamat ini nanti akan dihukumkan menggantikan manusia. Akan dihukumkan menggantikan manusia. Tetapi sebelum juru selamatnya tiba, yang penting bagi semua orang menuju kepada juru selamat yang akan datang itu, dia harus nomor 1 mengaku salah dan menyesal. Itu namanya bertobat. Dan kemudian percaya. Percaya apa? Percaya kepada janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat. Percaya bahwa juru selamat akan datang dan dihukumkan menggantikannya. Nah, pemirsa sekalian, akhirnya Allah mau manusia mengingat terus akan janjinya ini. Karena dengan bertobat dan percaya kepada sang juru selamat yang akan datang dan dihukumkan menggantikannya, maka orang itu akan dihitung dosanya selesai. Oleh sebab itu Adam dan Hawa harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Dan sebagai tanda mereka percaya, sekaligus untuk selalu mengingat kepada janji Allah itu, mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah simbolik yang sangat sederhana, yaitu membangun sebuah mezbah dengan batu, taruh seekor domba di atasnya, sambil pegang kepalanya, domba itu kemudian disembelih. Dan dengan demikian, ya, ini mensimbolkan sang juru selamat yang akan datang, kemudian dihukumkan menggantikannya, dan domba ini adalah simbolnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Habel sebenarnya. Tetapi Kain tidak mau ikut aturan Tuhan. Dan seterusnya sebenarnya Tuhan mengingatkan manusia akan janjinya bahwa dia akan datang menjadi juru selamat, dihukumkan di atas kayu salib, menggantikan manusia. Sampai kepada zaman Musa, ketika bangsa Israel akan dibentuk untuk menjaga ibadah simbolik ini. Mereka keluar dari Mesir, kita sudah tahu 9 tulah. Firaun masih tidak mau melepaskan mereka pergi. Akhirnya Tuhan berkata, tulah ke-10 sekarang ini. Apa? Yaitu memotong seekor anak domba. Darahnya dipoliskan di pintu atas, kiri, dan kanan. Mengapa perlu atas, kiri, dan kanan? Sebenarnya ini tanda salib. Ya. Kenapa tidak dicucul-cucul di tengah saja kalau itu tidak perlu atas, kiri, dan kanan. Dan kita sudah tahu ceritanya, malamnya kemudian mereka keluar. Ya. Ini harus mereka lakukan terus setiap tahun. Sampai kapan sebenarnya? Sampai Yesus datang. Nah, dialah juru selamat itu. Dialah yang disimbolkan oleh domba yang sudah disembeli, mungkin sudah jutaan ekor. Dan ketika Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus, dia berkata, lihatlah, katanya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, singkat cerita sebenarnya, kemudian Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus sejak tangannya dipaku, sampai kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dan yang nomor 2 terakhir, dia berseru dengan suara nyaring, sudah selesai. Sudah selesai. Tete lestai, katanya. Apa yang sudah selesai sebenarnya? Jalan ke sorga selesai. Dosa seisi dunia sudah ditaruh ke atas dirinya dan dijatuhi hukuman.
Jadi dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir ditaruh ke atas diri Yesus Kristus dan dijatuhi hukuman yang paling berat. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika setiap orang yang mendengarkan kabar baik ini, kabar baik apa? Kabar baik bahwa dosa seisi dunia ditanggungkan ke atas diri Tuhan Yesus. Kabar baik ini harus diberitakan, disampaikan kepada semua orang. Mengapa? Karena untuk memperolehnya, untuk supaya dihitung dosanya itu tertanggung ke atas Yesus Kristus. Bagi semua orang yang sudah akil balik, bagi semua orang yang sudah akil balik, dia harus bertobat, mengaku diri orang berdosa, dan kemudian mengaminkan bahwa Yesus sudah dihukumkan menggantikannya. Bagi anak-anak yang belum akil balik, bagi mereka yang Down syndrome, bagi mereka yang idiot, tidak diharuskan. Tetapi bagi yang sudah akil balik, dia harus mendengar akan kabar baik ini. Kenapa? Karena yang sudah akil balik ini sudah melakukan dosa atas kesadaran dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia harus mengaku diri orang berdosa dan mengaminkan Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menggantikannya. Nah, bagaimana dengan mereka yang hidup sebelum penyaliban Yesus Kristus? Mereka beriman ke depan. Mereka harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, itulah yang diimani oleh Abraham. Itulah yang diimani oleh Musa. Bangsa Yahudi bertanggung jawab untuk memberitakan tentang juru selamat yang akan datang itu. Sebelum bangsa Yahudi bertugas, sebenarnya ayah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayahlah yang harus mengajar kepada anak-anak mereka. Dan setelah proses penyaliban selesai, nah kita hari ini, kita percaya kepada juru selamat yang sudah dihukumkan menggantikan kita. Abraham percaya kepada juru selamat yang akan dihukumkan menggantikan. Dr. Suhento Jadi kita hari ini yaitu percaya kepada seorang juru pakar selamat yang teologi sudah dihukumkan menggantikan kita, STT, dan jemaat lokal ditugaskan untuk memberitakan beliau sudah kebenaran menulis ini, lebih kabar dari baik ini kepada 40 semua buku bangsa di muka bumi. selama beliau melayani. Sebab itu, Dan pemirsa kita sudah yang saya mendengarkan kasih dalam bagaimana Tuhan Yesus Kristus, penjelasan kabar baik, beliau Injil, secara detail tentang adalah bahwa jalan keselamatan dosa yang sudah seisi dunia disiapkan telah oleh Allah bagi diselesaikan umat manusia. oleh Tuhan Yesus. Bahwa Setiap manusia di perjanjian sebenarnya lama diselamatkan bisa oleh masuk juru surga. selamat Tersedia yang akan jalan bagi datang. setiap manusia untuk Sementara masuk surga. manusia di perjanjian Jalannya baru sangat sampai manusia yaitu terakhir mengaku diri nantinya orang berdosa. diselamatkan oleh Saya juru selamat adalah orang yang berdosa. sudah Dan datang. kemudian Dan mengimani, dia adalah mengaminkan dengan Yesus segenap hati Kristus. bahwa Itulah Yesus sebab sudah Tuhan Yesus dihukumkan, berkata, menggantikan saya. "Akulah jalan, Yesus sudah kebenaran mati dan bagi hidup. saya di atas Tidak kayu ada salib. seorang pun yang bisa Disalibkan datang menanggung kepada semua Bapa dosa saya. kalau Dan tidak sekarang melalui saya aku." hidup baginya. Yes, amin. Jadi Yesus Ya, baik mati manusia di bagiku, perjanjian dan lama, sekarang mulai aku dari hidup Adam baginya. Hidup sampai manusia bukannya terakhir aku di lagi, perjanjian lama, melainkan hidup kemudian milik kepunyaan manusia di Yesus perjanjian Kristus. baru sampai Keselamatan manusia sebenarnya terakhir begitu nantinya. sederhana. Dan harap, Teman-teman, itu pemirsa semua sekalian, diselamatkan tidak ada hanya satu orang melalui pun Yesus yang Kristus, Sang Juru menolak Selamat itu. Injil Tidak yang ada cara begitu lain, baik, tidak ada kasih jalan karunia lain. dari Allah. Itulah jalan Sehingga kita satu-satunya. semua bisa diselamatkan. Bersama saya, Noverina Solihin, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maranatha. Maranatha.